Selamat pagi semuanya, kembali lagi di Ibadah Online Sekolah Minggu GKI Mesias bersama Lose Agnes dan Lose Yolan. Lose Agnes, Iya Lose gimana kabarnya? Puji Tuhan baik, gimana kabar Lose Yolan? Puji Tuhan, Lose juga baik. Nah, kalau adik-adik di rumah gimana kabarnya? Semoga adik-adik semua tetap bersukacita dan Sehat. iya. Nah, sebelum kita mulai, kita mau lihat dulu yuk foto adik-adik semua waktu ibadah Minggu lalu, yuk. Wah, senang sekali ya ngelihat adik-adik semua tetap semangat Walaupun di rumah ya Lose ya, ya. tetap setia juga untuk beribadah kepada Tuhan. Tuh. Lause, Nah, kalau tahu nggak Lause? Kalau kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan dan lebih indah dari pelangi. Yuk sama-sama kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama pakai gerakan, mau semangat puji nama Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih aja, yes, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, yes, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Ayo yang belum pakai gerakan, kita semua pakai gerakan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah Tuhan, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, yes, kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Adik-adik, puji Tuhan ya, karena kasih Yesus mengalahkan segalanya. Betul Lose. Nah, Lause, Yesus sayang kepada kita semua. Lose, Sayang kepada Lause, sayang kepada anak-anak di rumah. sayang kepada semuanya. Nah, di Alkitab ditulis kalau Yesus sayang kepada kita semua. Yuk sama-sama kita Mau nyanyi lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kiranya firman ini dapat kembali mengingatkan kami dan kami dapat belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang-orang Niniwe bertobat, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu ya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berkelimpah kasih setia, dan yang menyesal atas hukuman yang akan diberikannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku ini, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. Lalu Yunus keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Oh puji Tuhan, ada pohon jarak untuk aku berteduh. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ular yang menggerekkan pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, Lebih baik aku mati daripada hidup. tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, Yunus, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kirinya, dengan ternaknya yang banyak. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar bagaimana kasih Allah yang besar itu kepada orang-orang Niniwe. walaupun orang Niniwe kejam, bebal, berdosa, tidak layak untuk dikasihi oleh Tuhan, tetapi Tuhan memiliki kasih Allah yang besar untuk menyelamatkan orang-orang Niniwe. Ya, adik-adik, begitu juga Tuhan mengasihi orang-orang Niniwe yang tidak layak. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang sebenarnya tidak layak, karena kita seringkali berbohong, melawan orang tua, dan melakukan dosa-dosa yang lain. Tapi karena kasih Allah yang besar, Dia sangat mengasihi kita, Dan Dia rela mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, setelah kita tahu besarnya kasih Allah kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus taat kepada Tuhan, kita harus dengar akan firman Tuhan, dan kita Harus menyenangkan hati Tuhan. Nah,
untuk mengingat kasih Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Adik-adik, ayat hafalan pada pagi hari ini dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi adik-adik, ikutin lause gerakannya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.